Pangeran, Pangeran, kamu akan tahu nanti gimana susahnya hidup tanpa fasilitas dari papa. Kamu gak akan bisa seperti pangeran ini lagi, yang dapat apa-apa dengan mudah. Kamu bisa minta apapun yang kamu mau, karena sebentar lagi semua fasilitas kamu akan papa cabut. Termasuk uang kuliah kamu. Papa gak akan mau bayarin lagi uang kuliah kamu. Pangeran, kamu dengar gak barusan omongan papa tadi? Papa kasih kamu kesempatan satu lagi. Jangan kamu sampai nyesel atas perbuatan yang akan kamu lakukan. Kamu boleh tinggal di rumah ini, asal kamu mau dengerin omongan papa. Walaupun aku udah ngusir dia, aku yakin pangeran gak mungkin berani pergi dari rumah. Anak itu terlalu penakut. Mana mungkin dia mau ninggalin semua fasilitas yang udah aku kasih ke dia selama ini. Dia pasti gak akan bisa hidup susah di luar sana. Kemarin dia juga sempat pergi dari rumah. Tapi ujung-ujungnya dia tetap balik lagi kan ke aku. Kali ini pasti akan sama. Aku yakin dia gak akan berani pergi. Aku tahu banget kok, Pak. Di detik dimana aku ngeluarin kaki aku dari rumah ini, aku akan kehilangan semuanya. Termasuk kehilangan Papa. Cuman satu yang aku minta ke Papa. Di saat aku nggak ada nanti, Papa jaga diri baik-baik ya. Papa jangan terlalu capek kerja. Papa harus ingat sama kesehatan Papa. Kan Papa yang selalu bilang sama Pangeran, kesehatan itu adalah segalanya. Jadi Papa jaga diri baik-baik ya. Sekali lagi, aku berterima kasih. Aku bersyukur banget atas Papa dan semua yang Papa berikan sama aku selama ini. Terakhir aku cuma mau bilang, Papa, selamat tinggal. Sampai kapan lo bakal terus nyembunyiin soal beasiswa ke nyokap lo? Gue juga nggak tahu, Ki. Gue belum berani buat ngomong sama nyokap gue. Gue takut banget bikin ibu sedih. Kayaknya itu deh satu-satunya ketakutan gue. Gue takut bikin ibu sedih. Tapi sampai kapan lo tetap pura-pura kalau lo masih kuliah di kampus bunga bangsa? Cepat atau lambat, nyokap lo pasti bakal curiga. Dan kalau sampai nyokap lo tahu lo bohongin dia, apa nyokap lo gak semakin sakit? Jangan sampai kejadian gue sama Citra yang bohongin lo itu terjadi lagi. Lagian, bohongin orang yang kita sayang itu ternyata nggak enak. Rasanya itu hilang-hilang. Makasih ya, Ki, udah ngingetin gue. Tapi gue belum siap, Ki. Gue janji gue bakal ngomong sama nyokap gue secepatnya. Tapi gue butuh waktu. Gue harus kumpulin keberanian gue dulu buat ngomong sama nyokap gue. Tapi gue juga mau minta tolong sama lo.
selama gue ngumpulin keberanian gue buat ngomong, lo jangan bilang apa-apa ya sama ibu. Ki, makasih banyak ya Ki. Gue gak tahu gue harus ngomong gimana lagi sama lo. Tapi lo udah banyak banget bantuin gue. Put, kan gue udah sering ngomong kalau lo gak perlu bilang makasih sama gue bakal selalu bantuin lo. Lo itu kayak malaikat yang dikirim sama Tuhan buat gue, Ki. Gue akan lakuin apapun supaya lo bisa tersenyum. Karena senyum lo jadi kebahagiaan buat gue. Maaf Den Rizky, Non Putri. Bibi bawa barang-barangnya ke kamar. Iya, Pi. Nyebelin banget sih tuh cowok. Kalau ngomong gak pernah dipikir dulu. Udah tahu Rizky itu sahabat gue. Ngapain dia ngomong-ngomong kayak gitu? Kalau dia benci banget sama Rizky, ngapain sih harus sahabatan dan juga pacaran sama gue? Dia pikir dia sama Dead Flower sudah yang terbaik gitu. Citra tunggu Cit. Citra. Please, gue bisa jelasin. Oke, gue minta maaf. Kalau gue udah kasih tahu Pangeran masalah Putri pindah ke rumah Rizky. Tapi lo tahu kan, Cit, kalau Pangeran itu sahabat gue. Jadi gue nggak mungkin dong ngasih tahu itu ke dia. Ya udah, lo kan mentingin sahabat lo. Gue juga mentingin sahabat gue. Jadi mending kita berdua putus aja lah. Iya, Citra, tar dulu. Biar gue jelasin dulu ya. Please, kita ke kafe dulu ya. Kita omongin baik-baik. Gak enak kan tuh diliatin orang kalau kita ngobrol di pinggir jalan kayak gini. Lo aja yang balik ke restoran sendiri. Gue nggak mau. Citra, please dong. Jangan kayak anak kecil kayak gitu, kenapa? Semua itu bisa diomongin baik-baik, biar nggak salah paham. Lagian lu kalau kayak gitu, gede-gedein sih kalau ada masalah. Nggak mau, pokoknya gue nggak mau. Apaan sih? Gue nggak mau. Ikut, Gue kan bilang. Itu kan yang di pinggir jalan atas sama Citra. Pak, nanti berhenti di depan ya, Pak. Oke, Mas. Ngapain mereka? Saya keluar sebentar ya, Pak. Ngapain kalian berdua kok peluk-pelukan di pinggir jalan? Gua sama cewek lain nggak mungkin lah, Ji. Lo tau gua kan. Dianya aja nih kegatelan. Nggak nyamperin gua ke kafe tuh. Terus pakai acara, pakai peluk-pelukan gua lagi. Mana mau gua sama dia, amit-amit. Lo tau kan selera gua kayak gimana? Bener yang dia bilang. Lo yang meluk dia? Oh, jangan-jangan di antara berdua beneran ada hubungan ya? Tapi kalian gengsi nggak mau ngaku? Nggak mungkin lah, Ji. Aduh, lo kayak baru kenal gua aja. Nggak mungkin lo. Citra. Kenapa dia marah? Mungkin baper kali sama omongan gua. Ya, pergi beneran deh si pacar. Makin kacau deh nih. Kenapa juga sih si Gio mesti tiba-tiba muncul di sini?